Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 ya, 1 April 2020. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Suningsih terkait keadaan dan juga situasi saat ini, yaitu work from home, learn from home. Untuk khususnya kita bicarakan terkait dengan MTS Negeri 6 Jakarta. Samping saya sudah ada Ibu Suningsih, salah satu model guru yang sudah menggunakan e-learning. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat ya. Amin, insya Allah. Ngobrol-ngobrol, Bu. Santai aja, relax aja. Kita sudah sekitar 3 minggu ya. 2 minggu menjelang 3. Menjelang 3 physical distance yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan juga MTS Negeri 6 Jakarta. Menggunakan e-learning itu bermula dari apa? Dari aplikasi apa yang Ibu gunakan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi informasi terkait kegiatan yang saya laksanakan selama WFH. Selama ini sebetulnya saya pribadi sudah biasa menerapkan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran online, walaupun tidak rutin setiap saat gitu. Jadi ada kalanya yang memang saya butuhkan menggunakan aplikasi online, maka saya butuhkan. Untuk di pelajaran mapel IPA yang saya ampu memang banyak sekali kegiatan praktikum gitu. Jadi pada saat praktikum memang saya izin ke wali kelas agar siswa diperkenankan membawa HP yang langsung saya koordinir, saya terima. Setelah itu saya bagikan ke anak pada saat jam KBM-nya, jam KBM IPA maksud saya. Setelah itu langsung saya tarik lagi dan dikembalikan nanti pada saat beliau atau anak-anak itu mau pulang. Jadi ini memang sudah saya terapkan, antara lain untuk laporan kegiatan praktikum, terus juga kegiatan praktiknya itu sendiri, dan juga laporan-laporannya. Di samping menggunakan HP, maka aplikasi yang saya gunakan pada saat KBM online itu adalah menggunakan Padlet. Ya, Padlet. Jadi untuk Padlet itu semua tugas yang saya upload di Padlet maupun tugas anak-anak yang selesai lalu mereka upload itu tergambar semua di beranda. Dan bahkan materi 1 semester atau bahkan 1 tahun pun kita bisa masukkan di situ. Jadi anak juga bisa sharing tentang media pembelajaran di samping tugas-tugas yang memang selain Padlet, saya juga menggunakan aplikasi Quizizz. Seperti halnya hari ini Rabu 1 April, kebetulan saya ada tugas di jam kedua, yaitu jam 10 sampai jam 12, mengampu mapel prakarya PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh di kelas 9D, 9F, dan 9G. Sementara kami punya grup WA. Nah, di grup WA itu dengan judul grup PJJ Prakarya Bu Suningsih, saya informasikan bahwa hari ini jam 10 kalian harus prepare untuk persiapan tes online dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Yaitu berupa contoh-contoh soal latihan ujian sejumlah 20 soal. Nah, setelah mereka siap semuanya, informasinya sudah ada, maka link saya berikan. Nah, kode saya berikan, mereka mulai gabung, saya kasih untuk prepare-nya kurang lebih 10 menit. Menunggu sampai anak bergabung semua di antara 3 kelas itu. Ketika sudah lebih dari 60%, maka akan saya klik mulai. Nah, disinilah mereka berlomba. Dengan adanya 3 kelas bergabung jadi 1, ini menjadi daya tarik tersendiri. Mereka menjadi termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sehingga ketika saya masih ada gamenya berlangsung, terus anak ada yang nilainya masih belum maksimal, boleh mengulang. Nah, seperti itu. Semua harus mencapai target nilai 100. Nah, ini aplikasi yang kedua. Lalu aplikasi yang ketiga, saya juga menggunakan Google Classroom. Dan bahkan kelas lain dan guru-guru yang lain juga ada yang menggunakan Edmodo dan sebagainya. Jadi alhamdulillah informasinya adalah di MTS 6 ini kami sudah menggunakan beberapa aplikasi online mulai dari tahun 2016 ketika MTS 6 itu mendapat materi kegiatan seminar dari Pak Yoga. Beliau adalah Ketua Edutek Madrasah. Jadi alhamdulillah MTS 6 ini dari mulai 2016 kita sudah full GAP, sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Nah, untuk saat ini hampir separuh guru juga sudah menggunakan yang namanya Padlet, terus Quizizz. Jadi ketika ada kendala WFH sekarang, kami insya Allah tidak bingung lagi karena memang kami tinggal melanjutkan kegiatan-kegiatan yang selama ini kami pakai dan memang jadi full dengan menggunakan HP. Kalau selama beberapa bulan yang lalu kan ketika HP memang anak tidak diperkenankan, kami agak membatasi. Jadi hanya mungkin bisa jadi 1 bulan atau bahkan 2 bulan sekali baru menggunakan HP. Itu pun ketika pada momen-momen tertentu yang memang harus menggunakan HP. Selebihnya kita KBM biasa, tatap muka biasa. Seperti itu, Mas Ahmad. Untuk tingkat
teknis pelaksanaannya itu dengan aplikasi-aplikasi itu, kira-kira siswa sudah bisa, atau apa ya bilang, mungkin ya kalau bicara maksimal mungkin belum ya, tapi paling nggak mereka bisa mengikuti dengan baik atau masih ada kendala-kendala, Bu? Ya, kalau yang saya lihat masukan-masukan dari teman, karena kebetulan kami pun semua guru melaporkan kegiatan KBM yang kami laksanakan di rumah gitu kan, itu ada. Jadi di situ pun kita dapat menilai lah, artinya teman-teman yang sudah mengupload kegiatannya apa, ya kan, terus bagaimana teknis anak-anaknya untuk koneksinya. Alhamdulillah kalau minggu pertama sih saya lihat memang masih agak bingung ya, ada anak, Bu kok nggak connect Bu, segala macam ya, tapi insya Allah sekarang ini kelihatannya sudah terbiasa, karena guru-guru juga rata-rata udah pakai kuisnya menggunakan Quizizz, ada yang pakai Google Form, terus juga untuk materinya mereka juga uploadnya di Padlet, jadi semua anak bisa kembali mengulang-ulang materi yang ditayangkan, baik berupa PDF, mungkin Word, mungkin juga PPT, justru menguntungkan bagi anak. Kalau di sekolah mereka hanya dapat ditayangkan di slide saja ya kan, di LCD saja, tapi dengan adanya materi itu penuh, berkumpul di beranda yang terdapat di Padlet, mereka bisa meluangkan waktu sampai ya beberapa kali semampu mereka punya fasilitas internet gitu. Artinya mudah-mudahan dengan begini kita ambil hikmahnya, anak-anak insya Allah lebih bisa memahami materi yang diberikan oleh guru-guru seperti itu. Oke, kan untuk Kemenak sendiri kan sudah mengeluarkan sebuah e-learning. Saya belum tanya ke guru yang lain, mungkin Ibu mungkin salah satu yang bisa saya tanyakan, sudah menggunakan, sudah berjalan atau bagaimana Bu? Untuk e-learning madrasah ya, Kemendak Madrasah ini yang dikeluarkan oleh Direktur KSKK kalau nggak salah. Jadi di MTS 6 ini kita sudah dibuatkan, aplikasinya juga sudah berjalan, tetapi sementara penggunaan untuk koneksi ke internetnya masih kecil persentasenya. Artinya sementara ini sambil dipersiapkan lebih jauh, guru-guru ya tadi tetap belajar online dengan menggunakan beberapa aplikasi yang dikuasai oleh mereka. Setidaknya minimal pakai WA kan seperti itu. Nah, untuk yang e-learning ini koneksi ke anaknya itu memang mereka harus diberikan user dan passwordnya dulu ya, seperti itu. Jadi kami akan distribusikan ke seluruh siswa. Setelah itu nanti guru-guru yang sudah masuk di dalam e-learning, mereka sudah mengisi biodata, bahkan ya saya pribadi sudah mencoba mengisi runtutannya ya, pekerjaan kami itu mulai dari membuat KIKD-nya apa saja selama 1 semester genap ini, terus juga mencoba membuat rencana pembelajarannya berdasarkan KIKD. Karena rencana pembelajaran di e-learning itu nggak bisa diketik langsung ketika KIKD-nya belum muncul. Jadi nanti tinggal kita klik, kalau KIKD-nya itu 1 semester sudah full, ketika mau membuat rencana pembelajaran tinggal klik saja mau KD ke berapa, nanti sudah muncul langsung KD-nya. Jadi berdasarkan item urutan KD. Nah setelah itu kalau untuk bahan ajar itu bisa dimasukkan bebas. Mau bentuknya PDF, mau Word, terus juga PPT, itu semua bisa dimasukkan, bahkan materi yang kayak model tadi. Nah, karena ini kita baru penerapannya, untuk saya pribadi pun baru ada beberapa bahan ajar, tapi dengan bervariasi saya kasih termasuk link Padlet, terus juga Word, terus juga PPT, sudah saya berikan di situ. Sudah saya masukkan, artinya di dalam bahan ajar saya khusus di e-learning profil saya sudah ada, termasuk juga RPP walaupun hanya baru sampelnya saja, yang penting KIKD sudah full. Insya Allah kita nanti kalau ada waktu luang, ini biasanya kami untuk WFH ini perlu diketahui bukan hanya kerja di jam KBM saja, melainkan setiap waktu luang kita selalu menyempatkan ngecek, di samping ngecek tugas anak juga kita mengecek pekerjaan kita sendiri yang harus kita penuhi di tuntutan e-learning madrasah itu. Cuma tadi untuk koneksi ke internetnya, ke anaknya itu memang belum seluruhnya, karena memang untuk password dan usernya baru akan didistribusikan. Walaupun ada salah satu guru yang memang sudah menerapkan dan bahkan sudah mulai start untuk tesnya menggunakan CBT-nya yang ada di aplikasi. Seperti itu. Nah, untuk itu kan mungkin akan panjang ya. Physical distance-nya diperpanjang kemarin, informasinya tanggal sampai Pak Gubernur bilang tanggal 19 April. Kemudian tadi juga saya baca dari Kanwil Kemenak itu 21 April. Pertanyaannya mungkin siswa ini akan merasa jenuh nggak sih Bu dengan pembelajaran yang saat ini? Selama pembelajaran yang diberikan menarik, menurut saya sih nggak akan jenuh. Justru mereka makin terbiasa
juga makin kelihatan tidak gaptek ya kan. Mereka sudah bisa beradaptasi mulai dari Padlet oke, Google Form oke, Google Classroom oke, Edmodo juga ya kan, Quizzes apalagi. Ini kan pertanyaan berupa soal tapi ada gamesnya. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan karena juga diselingi dengan musiknya gitu kan. Jadi enak menurut saya. Mungkin yang jadi masalah ya bagi orang tua siswa yang mohon maaf artinya agak kesulitan untuk fasilitas kuotanya itu ya, data itu aja mungkin. Tapi insya Allah sepertinya dari sekolah mau ada bantuan untuk siswa-siswa yang ya bermasalah seperti itu. Dari sisi kota mungkin nanti akan sedang ditampung, direkap gitu. Insya Allah akan dibantu untuk fasilitasnya. Sementara untuk yang tidak masalah ya otomatis justru saya yakin orang tua juga makin suka gitu karena beliau bisa memantau langsung kegiatan anaknya itu. Dengan catatan, ini yang perlu diketahui, dengan catatan adalah jangan sampai membebani siswa. Guru memberikan materi yang sampai di luar batas kemampuan jam mengajarnya. Ya kan kita bisa prediksi 2 jam KBM kita untuk WFH ya manfaatkan untuk 2 jam itu. Sehingga jangan sampai waktu yang diberikan 2 jam terus anak mengerjakan sampai perlu beberapa hari bahkan mungkin 1 minggu nggak selesai. Yang ini yang jadi kendala gitu. Nah, akhirnya nanti yang akan mencuat bisa jadi seperti itu, ketidakpuasan dari orang tua. Tapi selama kita memberikan materinya sesuai gitu, tidak terlalu memberatkan, yang penting kewajiban guru tetap menyampaikan materi, ngopeni anak ya kan, bisa sharing dari grup-grup WA yang ada, masing-masing guru semua punya grup rumpelnya ke anak, jadi kita bisa sharing di situ. Saya rasa itu nggak masalah. Nah, kan untuk kelas 9, kalau siswa kelas 7 kelas 8 kan mungkin bisa PAP-nya berupa itu juga materi. Nah, ini kan informasi beberapa minggu yang lalu Bapak Presiden kita mengumumkan bahwa UNBK atau ujian nasional ditiadakan. Kemudian juga saya dapat info juga dari kalau nggak salah Dirjen Pendis mengatakan UAMBNBK ditiadakan juga. Nah, untuk menurut ini ya kita kembali lagi ke sudut pandang seorang guru UNBK untuk siswamu itu anugerahkah atau apa ya, mungkin kalau ibu gimana? Musibah. Ntar bahasa musibah tadi. Oke. Kalau saya pribadi alhamdulillah kita itu kan sudah paham bahwa sejak Menteri Pendidikan yang baru ini, tahun depan pun UN akan dihapus. Dan kebetulan ini materi tentang UN dihapus pun sudah menjadi salah satu tulisan opini saya di antologi pendidikan yang saya ikuti dengan sahabat Guru Super ya Indonesia dengan narasumber Pak Eka. Kami bahkan sudah menghasilkan buku itu, ya sudah menghasilkan buku yang temanya adalah UN dihapus, ya kan seperti itu. Artinya ketika ternyata tahun ini bahkan di luar prediksi akhirnya sudah tidak dilakukan pada tahun ini, menurut saya sih sebetulnya nggak masalah. Biasa aja, bukan juga keberuntungan, bukan juga musibah, kan gitu. Yang penting yang namanya belajar itu, terutama untuk kelas 9 ini, jangan sampai berpikir, UN dihapus, berarti buat apa sih belajar? Nah itu yang sangat kecil. Kenapa? Belajar itu kan bukan untuk UN, bukan untuk mencapai nilai target UN, tapi adalah untuk masukan dan penambahan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah ini makanya saya terapkan tadi. Kenapa di kelas 9 saya tetap memberikan latihan soal ujian prakarya. Terserah ya kan mau dipakai atau tidaknya untuk kegiatan mungkin UMBK-nya juga ditiadakan juga, bukan itu target saya. Mereka paham. Setidaknya kalaupun tidak melakukan kegiatan UMBK, mereka sudah bisa menjajaki, kira-kira ini loh soal-soalnya, dan mereka tetap belajar. Mereka tetap menguasai soal. Bahkan nilai mereka rata-rata justru bagus-bagus. Terus berlatih. Artinya dengan tidak dilaksanakan UNBK maupun UMBK, terus anak tidak belajar, itu sangat tidak mungkin. Karena kita belajar kembali tadi tidak untuk UNBK atau UMBK, melainkan adalah untuk memacu dan menambah wawasan atau pengetahuan kita. Jadi no problem. Anak-anak tetap semangat, full gitu. Artinya tadi saya cek dari 3 kelas yang saya ampu, itu total kurang lebih hanya sekitar 110-an. Yang ikut sampai 152. Artinya ada beberapa anak yang mengulang. Ini terbukti bahwa ketika mereka nilainya belum mencapai 100, itu mereka tetap mengulang lagi, mengejar. Sehingga rekapitulasi nilainya hampir 82% yang mereka kuasai. Itu tadi rata-rata yang saya lihat analisisnya. Jadi lumayan, sangat bagus. Dan menggembirakan hasilnya. Seperti itu.
Oke, kan ada kemungkinan ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Mereka kan lulus, kemudian akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Nah, tolak ukur kalau dulu kan tolak ukurnya nilai gitu kan, nilai 4 mata pelajaran umum itu. Nah, saya sih hanya asumsi saya, prediksi saya, mereka akan wah gimana nih untuk tolak ukur bisa masuk sekolah SMA negeri, SMK negeri, negeri. Untuk tolak ukur itu dari sudut pandang guru sendiri gimana? Saya tahu sih dari informasi-informasi yang masuk, Pak Menteri sendiri kan sudah tidak mewajibkan, tetapi juga membolehkan untuk sekolah-sekolah yang barangkali tetap mau mengadakan ujian sekolah online. Nah, tapi ini tidak wajib. Yang jelas yang nggak boleh itu adalah mengumpulkan orang banyak di satu tempat dan seperti itu kan yang nggak boleh. Seandainya sekolah kita mau mengadakan ujian madrasah online khusus di sekolah kita, no problem, selama bisa dilaksanakan dengan cara online, itu kan tidak mengumpulkan massa, artinya tidak masalah. Tapi pemerintah sendiri, Pak Menteri itu yang saya dengar sempat mengatakan seandainya tidak dilakukan ujian sekolah pun, itu bisa diambil dari nilai rapot 5 semester. Ditambah kan kita ada juga ujian praktek. Nah, ujian praktek juga itu bisa jadi bahan masukan juga. Nah, nanti bisa jadi di rata-rata. Jadi nilai akhirnya sekian, ya kan? Dari 5 semester tadi ditambah nilai praktek yang memang sudah dilaksanakan, itu juga bisa mengukur kemampuan anak. Justru bukan yang namanya kemampuan anak bukan hanya pada saat saja untuk masuk ke level sekolah yang lebih tinggi kan seperti itu. Justru yang seharian dia, prosesnya dia yang dia dapat dari kelas 7 sampai kelas 9 itu yang lebih banyak masukan informasi tentang kemampuan anak. Jadi nggak masalah gitu untuk tolak ukur atau gambaran mereka mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi, baik MAN, SMA maupun SMP. Gitu. Mungkin kita cukupkan dulu ngobrol. Sebenarnya banyak Bu, pengen yang saya obrolin. Tadi ada Ibu cerita menulis buku antologi. Ini sebenarnya pengen banget saya tanyain. Dan sudah punya buku solo loh saya sekarang luar biasa. Tapi Insya Allah tinggal saya cut dulu, saya stop dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Siap. Season selanjutnya. Mungkin kalau ini agak sedikit orientasinya kepada e-learning dan juga ujian-ujian. Next time kita buat yang sebuah pengasahan menurut saya ini menarik banget kita bahas gitu. Oke, kita cukupkan dulu obrolannya bersama Ibu Suningsih selaku guru IPA di MTS Negeri 6 Jakarta. Yang juga sekarang menjabat sebagai kepala lab IPA dan saya asistennya. Laborannya. Terima kasih juga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mas Ahmad. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya kasih masukan. Oke, mungkin satu pesan mungkin sedikit spirit motivasi buat anak-anak kita yang sedang belajar di rumah. Baik, untuk anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi MTS 6 Jakarta, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, dan selalu semangat belajar. Apapun materi yang diberikan oleh guru-guru kalian, itu tujuannya adalah baik. Silakan diikuti dengan baik, dan bila ada kendala-kendala, kami siap menampung untuk sharing. Demikian, tetap semangat, sehat. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.